Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Amiruddin selaku Direktur Operasional Sekolah Islam Terpadu Ihsanul Amal yang akan menjadi narasumber modul inspirasi pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Mahdalena selaku dosen pengampu mata kuliah modul Nusantara serta teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang bisa berhadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa ya. Mungkin ada banyak perubahan dan perubahan teknis yang mestinya dapat kita laksanakan tidak pada jam ini, namun alhamdulillah ya bisa Ustaz ya. Ya dengan kesibukan dan jadwal-jadwal lainnya gitu. Di hari ini kita bisa berjumpa. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada hari ini Ustadz Amir bisa berhadir ke kelas kita ya, kelas Kampus Merdeka modul inspirasi, yang mana mengisi untuk tema inspirasi pendidikan untuk kontribusi bangsa ya. Kurang lebih seperti itu. Saya malam tadi agak ini juga ya, cepat-cepat karena harus menyelesaikan modul Nusantara yang minggu ini seperti itu. Sebelum mungkin Ustadz Amir mengisi untuk pertemuan pada hari ini, ada baiknya saya perkenalkan dulu ya. Saya mengenal Ustadz Amir ini sebagai seorang pemimpin, juga sebagai seorang guru, juga sebagai seorang inspirator seperti itu. Sewaktu dulu ya, waktu sekolah Islam Terpadu yang awalnya kecil mungkin ya, sedikit muridnya, dapat dibuat berkembang dan akhirnya pesat seperti itu perkembangannya dalam jangka waktu yang mungkin 10 tahun terakhir ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di balik semua itu pastinya ada seorang yang mampu menggerakkan sistem, mampu menjalankan sistem sehingga sistem pendidikan ini semakin bagus dan berkembang, dan tujuannya tentu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu. Maka dari itulah saya di sini bertugas untuk menyampaikan seorang tokoh inspirator kepada teman-teman semua, agar inspirasi apa atau motif apa dibalik kenapa beliau ini mampu untuk menjadi sebuah penggerak mesin penggerak bagi semua sistem pendidikan yang ada di sini. Jadi bukan hal yang mudah ketika sekolah yang sebelumnya sedikit muridnya kemudian belum dikatakan memiliki akreditasi bisa menjadi sangat pesat sekali. Mungkin untuk hal tersebut saya persilahkan kepada Ustadz Amir untuk bisa memaparkan apa saja yang beliau lakukan dan sejauh ini bagaimana perkembangannya, mungkin seperti itu Tat ya. Kurang lebih ulun minta maaf Tat karena mungkin banyak kekurangan dari cara ulun menyampaikan tadi. Oke, terima kasih Pak Nur Rahman ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Mahdalena selaku pengampuh mata kuliah ini ya. Mata kuliah apa ya? Modul Nusantara. Modul Nusantara. Mata kuliahnya modul Nusantara, tapi babnya tokoh inspiratif. Tokoh inspiratif ya. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan. Program pertukaran mahasiswa. Jadi dalam program pertukaran mahasiswa itu termasuk ini modul inspiratif kegiatannya yang dijalankan. Ya, nggih. Dan yang saya hormati ya, semoga Ibu selalu sehat walafiat Bu ya. Dan yang saya hormati semua mahasiswa ya. Dan yang saya hormati semua mahasiswa yang hadir pada acara hari ini. Tadi di awal sudah disinggung ya, awal-awal kita datang di Amunte. Ini saya mengenalkan sedikit
Saya sebenarnya bukan orang asli Amunte, bukan orang asli Kalimantan. Saya aslinya Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, tahun 2011 kami sekeluarga hijrah ke Kalsel ya. Yang sebenarnya niatnya saya itu mendampingi istri saya yang bukan kebetulan, sudah diskenariokan oleh Allah ya, takdirnya memang harus nyebrang dari Jawa, from Java to Borneo Island. We have to move ya from Lumajang to Borneo Islands, exactly in Amunte. Nah, jadi tepatnya begitu. Istri saya seorang dokter gigi yang ditempatkan awalnya di Sapala itu ya, Sapala Paminggir itu harus naik boat ya, tapi takdirnya lagi ternyata harus pindah ke Alabio. Nah, di Alabio inilah saya bertemu dengan tokoh ya, saya bilang ini tokoh nasional juga ya, Pak Sukiman, karena satu-satunya kepala sekolah ya yang menerima penghargaan Satya Lancana Pendidikan dari Presiden Jokowi tahun 2019. Se-Indonesia hanya 7 orang, hanya beliau saja yang dapat, dan ini mewakili Kalimantan berarti. Nah, itu adalah pendirinya Ihsanul Amal sebenarnya. Saya 2011 ditemukan dengan beliau oleh Allah, takdirnya begitu, yang kemudian singkat cerita beliau menyerahkan sepenuhnya kepada kita, kepada saya untuk ini ada lahan ya, lahan yang kebun karet dulu di sini ini. Susah masuknya ke dalam sini. Muridnya waktu itu alhamdulillah baru 76. Nah, sekarang sudah lebih 1000. Di tahun 2011 diserahkan ke kita 76 murid, sekarang sudah lebih 1000. Nah, muridnya di Ihsanul Amal ini. Nah, itu singkat ceritanya ya. Nah, ada 3 hal saja yang ingin saya sampaikan kepada semua yang hadir saat ini ya. 3 hal, 3 prinsip ini yang saya pegang sampai hari ini, yang itu diajarkan oleh guru saya. 3 hal ini yang saya lakukan sampai hari ini. Nanti sisanya kita diskusi ya. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah ya, selalulah menjadi yang pertama. Nah, ini kan, jadilah yang pertama. Be the first. Nah, yang kedua, be the best. Jadilah yang terbaik. Nah, yang ketiga, be the different. Jadilah yang berbeda. Nah, waktu itu saya hadir di sini ya, saya melihat Ihsanul Amal ini biasa-biasa saja. Maka waktu itu orang kan kalau melihat sesuatu yang biasa-biasa saja ya artinya tidak terlalu istimewa berarti kan. Nah, jujur aja sekolah di tengah hutan, di atas padang ilalang ya. Kalau hujan jadi banjir dan ini kalau panas jadi daratan, kalau hujan jadi danau. Ini sebuah potret sekolah yang kurang marketable. Tapi itu sudah bagus. Karena Pak Sukiman dan kawan-kawan itu sudah melakukan fase yang pertama. Yang saya katakan tadi, be the first. Menjadi yang pertama. Artinya menjadi yang pertama itu tatkala waktu itu potret pendidikan yang ada di ASU ini hanya menampilkan satu model pembelajaran dengan kurikulum satu ya, yang dari dinas saja atau dari pemerintah. Sementara Ihsanul Amal sudah berani melakukan, menjadi yang pertama mengkolaborasikan kurikulum dinas pendidikan dengan kurikulum kekhasan yayasan. Yang dalam hal ini adalah Sekolah Islam Terpadu. Nah, ini yang saya anggap sebagai sudah memenuhi kriteria yang saya pegang sebagai prinsip hidup untuk bertahan ya. Jadilah yang pertama. Nah, Sekolah Islam Terpadu ini adalah sekolah yang pertama kali digagas tahun 2004. Awalnya di Amunte ini kan oleh Pak Sukiman dan kawan-kawan. Itu TK dulu yang dibangun, yang diadakan. Itu PAUD Nurul Ilmi namanya. Nah, itu kan 2004 mengkolaborasikan. Nah, kalau kenapa sih kita harus menjadi yang pertama? Jadi enaknya kalau menjadi yang pertama itu tidak ada saingan. Yang kedua, kita bebas melakukan. Kenapa? Karena tidak ada orang yang merasa tersaingi kan. Dan kita tidak menyaingi mereka. Kenapa? Loh, kan belum ada produknya memang. Nah, kalau saya ibaratkan begini, kalau orang dagang, semua orang rame-rame lomba ya, dagang bakso misalnya. Ini rata-rata orang Jawa kalau ke sini, ke Banjar ini kan mesti dagang bakso. Kalau enggak bakso ya pentol. Nah, kan gitu. Makanya kita orang Jawa ke sini ya enggak usahlah ikut-ikutan dagang bakso atau dagang pentol. Karena sekarang yang jual bakso dan pentol bukan hanya orang Jawa, tetapi orang Banjar pun juga
rame-rame jual pentol dan Iya. bakso dan sama-sama laris. Nah, tatkala kita hadir di sini, maka kita harus menciptakan hal baru apa? Jadi yang pertama membuat sekolahan, sekolah yang bisa mengkombinasikan antara kurikulum kita sendiri, kekhasan kita dengan kurikulum pemerintah. Loh, pertanyaannya muncul, kan sudah ada sekolah-sekolah yang berbasis agama. Iya, memang sudah ada dan banyak, ada madrasah negeri kan, madrasah swasta, ada SD Islam juga ada di Amuntai ini. Namun kita melihat lagi model kurikulumnya seperti apa. Nah, maka kita ciptakan namanya kurikulum Islam terpadu, dikombinasikan dengan kurikulum pemerintah. Nah, ini kan belum ada. Nah, itulah makna yang saya katakan sebagai menjadi yang pertama. Dan sekolah Islam terpadu Nurul Ilmi atau Ihsanul Amal itu sudah menjadi yang pertama di Amuntai ini, di HSU ini. Yang lain belum ada. Model pembelajarannya pun juga berbeda, namanya Islam terpadu, pola-polanya pun juga beda, itu belum ada. Nah, itu sudah dihadirkan oleh Pak Skiman dan kawan-kawan. Nah, kemudian ketika kita hadir, disitulah tugas saya yang kedua, berarti kan. Kalau yang pertama sudah jadi yang pertama kan. Nah, yang kedua, saya hanya melakukan step yang kedua saja, apa? Menjadikan sekolah ini terbaik. Kan begitu. Nah, bagaimana menciptakannya? Tentunya dimulai dari SDM-nya dulu yang harus dibuat beda. Terbaik dulu lah. Terbaik artinya begini, kalau mau terbaik ya harus di-upgrade. Maka yang kita lakukan sebagai step awal adalah meng-upgrade semua guru-gurunya. Sehingga mereka bisa menjadi guru terbaik. Nah, model guru terbaik itu seperti apa? Ya tentunya terbaik itu ada dua versi. Versi internal, ada versi eksternal. Kalau versi internal ya kita punya pola-pola sendiri bagaimana mengupgrade mereka sehingga mereka mencapai kriteria terbaik. Nah, itu ada model-model atau pola-pola internal yang kita buat di sini. Ada yang kedua, yang ini sifatnya umum eksternal. Nah, untuk menyatakan guru ini terbaik, ya kalau ada event-event atau perlombaan atau semacam olimpiade guru lah atau yang lain, nah berarti guru ini diharuskan ikut. Untuk apa? Untuk mengupgrade diri. Tujuannya bukan untuk cari menang, tetapi adalah belajar dari peristiwa yang dia alami. Nah, kalaupun dalam suatu perlombaan orang itu menang atau kalah, itu takdir, itu efek samping. Yang sebenarnya tujuan utamanya adalah belajar, mengupgrade diri sehingga potensi, kompetensi yang dia miliki itu keluar di situ. Nah, kita dorong guru-guru, kita ajak guru-guru itu ya, untuk mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh pemerintah, dinas pendidikan dalam hal ini ya, atau lembaga swasta semacam Adaro kan. Nah, ada perusahaan-perusahaan swasta yang mengadakan event-event lomba, guru inspiratif atau guru macam-macam lombanya lah waktu itu. Nah, suruh kita ikut, ada JSIT waktu itu juga ada. Ya kita ikut dan alhamdulillah karena mereka sudah digembleng ya, sudah dipersiapkan betul. Sehingga mereka bisa menampilkan yaitu di sosok potret guru yang terbaik. Nah, terbaik eksternal apa? Ketika ikut lomba dia menang. Nah, minimal 3 besar. Dan alhamdulillah beberapa guru kita itu selalu masuk di 3 besar. Guru Olimpia, guru lomba apa? Ada lomba guru Olimpiade guru matematika. Nah, kita nomor 2. Nah, kemudian ada lomba menulis karya ilmiah. Nah, kita nomor 1, bahkan dikirim ke Palembang untuk mewakili Kalsel dulu. Nah, itu kan potret kan. Untuk menjadikan sekolah ini sekolah terbaik, maka ciptakan guru-guru yang terbaik, ciptakan SDM yang terbaik. Tentunya dengan beberapa program-program yang sudah disiapkan. Nah, setelah gurunya sudah masuk kepada kriteria potret yang terbaik, nah otomatis guru terbaik akan menciptakan murid yang terbaik. Jadi begitu. Gurunya juara, muridnya insya Allah juara. Karena ngefek itu. Kan gitu. Kalau gurunya nggak pernah juara, ngajak anak muridnya juara, ya kurang efek lah. Bisa jadi anak itu juara, tapi yang ngajar siapa? Bisa orang tuanya sendiri kan. Nah, ini bukan keberhasilan sekolah kalau begini, ini keberhasilan orang tua yang diklaim oleh sekolah. Nah, sekarang ini potretnya begitu. Sekolah-sekolah itu memunculkan potret-potret anak-anak yang juara. Yang sebenarnya kalau boleh jujur, siapa yang ngajari mereka itu? Orang tuanya. Itu peran orang tuanya. Atau kalau orang tuanya tidak mampu mengajari sendiri, orang tuanya ya mendatangkan atau mengantarkan anak ini kepada para ahlinya. Ahli matematika siapa? Orang tuanya mengantarkan kepada ahlinya. Nah itu, sehingga ketika ada potret anak-anak juara,
Nah, sekolah rame-rame mengklaim siswa ini siswa mati, enggak begitu. Nah, Ihsanul Amal enggak begitu polanya. Ihsanul Amal yang kita inginkan, yang kita lakukan di sini adalah membuat potret guru terbaik. Kalau guru terbaik itu sudah membuktikan, dia bisa menceritakan pengalamannya kepada anak-anaknya. Dia bisa menceritakan dengan nyaman kepada anak-anaknya. Sama seperti kita habis makan bakso di warung apa itu kan. Kita cerita nyuruh orang ke sana itu kita ada emosi, ada ruhnya kan. Karena kita merasakan memang enak masakannya. Jadi kepikir bakso. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itulah ya ini fase kedua yang kita lakukan ya. Untuk menjadikan sekolah yang terbaik, gurunya harus terbaik. Murid itu efek samping dari gurunya saja, nular. Kemudian sekolah terbaik, ada lomba-lomba sekolah, sekolah sehat, penghargaan Adiwiyata, atau sekolah-sekolah lomba yang lain. Itu karena SDM-nya sudah siap, SDM yang terbaik, maka untuk mengikuti itu mudah saja. Melibatkan anak-anak, juga melibatkan orang tuanya itu mudah. Nah itulah, makanya prinsip ini ya, jadilah yang pertama, yang kedua, jadilah yang terbaik. Nah, sehingga Ihsanul Amal dengan muncul prestasi-prestasinya, prestasi gurunya, prestasi muridnya, prestasi sekolahnya itu ada. Nah, itu potretnya terlihat karena memang kita sudah punya prinsip jadilah yang terbaik. Nah, kemudian yang ketiga, tadi kan yang ketiga jadilah yang berbeda. Nah, sekarang ini di Amunteh bahkan di sekitarnya, alhamdulillah Ihsanul Amal dianggap menginspirasi banyak sekolah, khususnya di Amunteh dan di Banua 6 ya. Yang mereka rata-rata kalau membuat sekolahan yang mirip dengan kita, sekolah ke sini guru-gurunya. Ya, magang dulu di Ihsanul Amal. Nah, karena kita dianggap terbaik, maka rame-rame orang datang ke sini. Mencopas lah bahasanya. Ya, kita berikan saja. Nggak apa-apa. Sehingga kita muncul banyak ya sekolah-sekolah yang semirip Ihsanul Amal, nggak apa-apa. Itu berkah. Nah, kalau sudah begitu, ini peringatan juga untuk Ihsanul Amal. Maka Ihsanul Amal tidak boleh berlena-lena, berleha-leha atau lupa diri. Nah, lakukan step yang ketiga, jadilah yang berbeda. Kalau orang sudah menilai dan mirip dengan model-model pembelajaran, model kurikulum ya, dengan Ihsanul Amal, maka Ihsanul Amal harus naik lagi, merubah diri menjadi yang berbeda. Tampilkan yang berbeda. Sekarang misalkan begini, orang rame-rame membuat jaminan kualitas lulusan, quality assurance-nya itu misalkan lulus hafal juz 30 ya. Rame-rame orang bikin sekolahan lulus juz 30 ketika kelas 6 SD. Ya. Nah, ya Ihsanul Amal harus memberikan inovasi lagi yang berbeda apa? Lulus juz 30 sama, ya kan? Yang bedanya apa? Hafal artinya. Nah, itu contoh ya, contoh produk ya. Tetap kita sama, lulus juz 30 kelas 6, tapi hafal artinya. Nah, ini sekedar contoh, menjadi yang beda. Masih banyak lagi sebenarnya yang ini bisa kita pakai prinsip ini. Kita pakai prinsip ini baik untuk organisasi bisa, pakai untuk kegiatan kita pribadi juga bisa. Nah, intinya 3 hal inilah yang bisa kita lakukan sehingga Ihsanul Amal itu sekarang ini dikenal dan bertahan sampai hari ini kan. Karena melakukan 3 prinsip ini saja yang kita gaungkan terus sampai hari ini kepada para keluarga besar Ihsanul Amal, para karyawan. Itu satu, jadilah yang pertama, be the first. Yang kedua, be the best. Jadilah yang terbaik. Yang ketiga, be the different. Be the different. Jadilah yang berbeda. Ini ya 3 hal yang saya berikan sebagai pengantar kita. Nah, selebihnya kita diskusi saja biar lebih menarik ya. Oh iya. Silakan. Oke, kawan-kawan semua, sekedar informasi ya. Sebenarnya di yang namanya Sekolah Islam Terpadu Ihsanul Amal itu ada 3 sekolah tadi ya. Dari jenjang PAUD, pendidikan anak usia dini ya. Kemudian ada SD dan ada SMP-nya ya. Jadi ada 3 sekolah dalam satu kompleks sekolah ini. Ada lagu Rumah Karunia. Oh iya, ada lagi Rumah Karunia. Tapi itu kan beda kompleks ya. Tapi masih satu manajemen. Sama kalau yang satunya khusus anak berkebutuhan khusus ya. Oh iya itu. Ya, itu di ya, beda kecamatan itu ya di Amunteh Tengah. Di Amunteh Tengah. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Itu satu manajemen juga tadi di sini. Pusatnya di Ihsanul Amal juga. Kalau Nurul Ilmi itu manajemennya beda, namun manusianya sama. Manajemennya beda, tapi orangnya sama. Otaknya sama. Otaknya sama. Jadi kalau kita lihat ini mungkin ada 5 sekolah bahkan ya Tat ya. Yang di Nurul Ilmi saya ketua yayasannya. Di sini direktur operasional. Jadi direkturnya jadi semuanya. Jadi sosok penggerak ini sangat berperan sekali dalam menumbuhkan pendidikan lah khususnya di Hulu Sungai Utara. Bahkan
Mungkin beberapa sekolah banyak yang terinspirasi dari Ihsanul Amal. Nah, tanya jawab dulu. Silakan, mungkin ada dari mahasiswa yang ingin bertanya dengan tokoh inspiratif kita hari ini. Kami persilahkan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Silahkan Hildan perkenalkan diri dari kampus mana? Nama saya Muhammad Hildan dari Universitas Juanda, Bogor. Oh, Ya, Jadi di sini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak yaitu bagaimana sih Pak cara strategi marketing dalam mempromosikan sekolah Islam terpadu sehingga masyarakat bisa percaya gitu ya. terhadap sekolah ini bisa memiliki kualitas juga. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. ya mungkin bisa dijawab langsung, Ustaz. Ya. Baik. G. Bisa langsung dijawab ya? Ya. Ya. Bagaimana cara memasarkan sekolah ini sehingga bisa diminati publik ya? Kalau kita berbicara tentang konsep marketing, kami sebenarnya punya jurus khusus Wah, ini bukan rahasia nih jadinya nih. yang kami sebut dengan 12 jurus marketing sekolah. Dan 12 jurus marketing sekolah ini sudah biasa saya berikan pada seminar-seminar bahkan training Sekalsel Kalteng. Wow. Jadi sekolah-sekolah Islam terpadu yang baru berdiri itu biasanya kami beri konsep ini. Ya, di Kalsel hampir sampai ujung saya sudah datang, sampai Kota Baru. Di Kota Baru ada 10 pernah kita seminar besar-besaran itu 10 sekolah ya. 10 lembaga. Kita kumpulkan jadi satu, Tanah Bumbu. Nah, Kalteng itu Muara Tewe sana kan. Kemudian ada di Pangkalan Bun, ada di Kapuas Al Amin sana. Nah, itu lumayan jauh. Itu ada 12 jurus marketing yang kita praktekkan ya. Yang salah satu jurusnya hari ini saya berikan. Satu aja, Tat ya? Satu aja. Jangan 12-nya. Nah, kalau mau 12 kapan-kapan kita bicara khusus. Nah, 12 jurus marketing Ya, satu atau dua aja, Ustaz. Kalau semuanya dibongkar kan jadi itu rahasianya terbongkar nanti. nggak apa-apa. Jadi ilmu ini memang harus dibongkar ya. Ini adalah bentuk kontribusi untuk pendidikan. Ya ini kontribusi Ya, kan. Kalau kita bicara kontribusi, memang kita kontribusikan ini untuk pendidikan. Saya punya cita-cita bagaimana sekolah, bukannya sekolah Islam sebenarnya, sekolah apapun lah, baik sekolah umum, sekolah Islam, saya ingin mereka itu maju juga kan. Bahkan konsep ini sudah saya bedah di beberapa sekolah negeri juga kok. Ya, SMA negeri, kemudian SMP negeri sudah pernah saya bedah. Nah, saya kasih dua karena permintaannya Bu Madalena dua kan. Ya, yang salah dua di antara 12 itu, yang pertama adalah libatkan tokoh. Nah, jadi kan. Libatkan tokoh. Ini saya beri contoh, libatkan tokoh itu begini. Nah, ini contoh strategi ya. Di dalam lembaga pendidikan itu kita perlu memarketingkan tokoh ini. Ada 4 ya, 4 komponen sumber daya manusia yang perlu kita berdayakan karena ketokohan. Yang pertama siapa mereka? Itu adalah guru-guru kita, keluarga besar Ihsanul Amal. Kalau dalam ini berarti ini Stiper ya? Iya, Stiper. Nah, keluarga besar Stiper itu mulai dari satpam, cleaning service, guru, TU, rektor, ketua, apalah namanya di situ, itu harus senantiasa menjual produknya sendiri. Apa sih kelebihan daripada Stiper itu apa? Nah, kalau dalam ini kan Ihsanul Amal ya. Apa sih kelebihan Ihsanul Amal dibandingkan yang lain? Nah, semua keluarga besar kita, karyawan kita mesti tahu itu. Kenapa? Karena marketer kita ya mereka. Kalau ditanya apa bedanya Ihsanul Amal dengan sekolah yang lain, mereka dengan cepat bisa menjawab A, B, C, D, perbedaannya begitu kan. Nah, makanya kuasai itu dan sering berikan sosialisasi kepada semua keluarga besar kita dulu. Keluarga besar kita jangan sampai ada guru ditanya apa kelebihannya Ihsanul Amal. Oh, nggak tahu, tanyakan ke Dirop. Nah, ini kan lucu. Tanyakan ke direkturnya lah. Kalau 1000 orang yang bertanya suruh tanya direktur gimana? Nah, yang kedua kesannya adalah orang ini nggak tahu. Ibarat ini toko ya,
Dia nanya produknya apa yang unggul di sini, atau warung lah, ini warung apa yang unggul produknya. Dia nggak tahu, yang tahu bosnya. Nah lucu, kira-kira orang ini mau beli apa enggak? Nggak jadi. Nggak jadi. Nah makanya itulah pentingnya kita dengan semua keluarga besar. Kalau Stiper, kemudian Ihsanul Amal, itu mesti tahu apa keunggulan dari produk kita ini. Sehingga mereka itulah yang menjadi marketer kita. Nah mereka kan hidup di sini kan, kemudian berkontribusi di sini juga. Ya. Nah, mereka pun juga mesti tahu apa yang mereka lihat tiap hari, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dengar, bahkan apa yang mereka makan juga tahu. Sehingga bisa cerita secara panjang lebar tentang produk kita sendiri, tentang Ihsanul Amal. Itu satu ya, yang harus diberdayakan. Sumber daya manusia yang mesti diberdayakan. Itu adalah keluarga besar kita, karyawan kita. Yang kedua, ini baru keluar. Anda namanya cendekiawan. Nah ini ya, cendekiawan itulah yang kami dekati. Nah ya, kita kan sudah tahu produk kita apa. Nah, cendekiawan itu kan macam-macam. Ustadz, tuan guru, kiai kan gitu kan. Yeah. Atau apa namanya, tokoh masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan atau apa. Itu kan namanya cendekiawan. Nah itu dekati saja. Dekati mereka. Ketua MUI siapa? Ketua Muhammadiyah siapa? Ketua NU siapa? Kita dekati mereka, kita jual produk kita berikan narasi-narasi dari ide-ide baru yang kita miliki ya. Nah, sehingga harapannya adalah cucu atau anak-anak mereka bisa sekolah ke tempat kita. Hadirkan narasi-narasi baru dengan retorika yang menarik. Tentunya juga ada kemasan produk yang menarik dan sudah ada potretnya yang memang orang merasakan. Nah, berikan informasi-informasi, testimoni-testimoni yang ada kepada tokoh-tokoh itu, para cendekiawan tadi itu kan. Coba bayangkan, kalau ketua Muhammadiyah, cucunya sekolah di sini, ya, di belakang beliau kan banyak orang kan, ya itu. Maka kita harus punya target, cucunya beliau harus sekolah di Ihsanul Amal, dan itu saya lakukan. Nah, cucunya beliau sekolah di sini, ya. Cucu bupati juga sekolah. Nah, itu nanti kita bicara nanti dulu. Ini biar urut ya. Biar urut ya. Yang pertama kan SDM dalam dulu kan. Nah, yang kedua kan cara cendekiawan. Sehingga ketika ketua NU, ketua Muhammadiyah cucunya sekolah di sini, otomatis kan kalau melihat perkembangan dan perubahan sikap dan perilaku serta kompetensi yang dimiliki cucunya itu sangat berubah, dia namanya kakeknya pasti seneng kan. Nah, cerita. Nah, dalam tema-tema pembicaraan, baik itu dalam ceramah-ceramah yang beliau lakukan, yang beliau berikan, itu tanpa sadar beliau pun akan bercerita dan mengambil sampel cucunya yang diceritakan. Karena kecenderungan kita itu lebih asyik menceritakan keluarga. Kan begitu. Siapa sih yang nggak bangga dengan anak kita, dengan cucu kita yang punya prestasi kan? Itu secara itu sudah pikiran bawah sadarnya sudah bercerita sendiri tanpa disuruh. Ketika bercerita kan orang nanya nih, sekolahnya di mana? Nah itu. Maka ketika sang tokoh ini berbicara, anakku bisa begini, ada yang bertanya sekolah di mana? Ihsanul Amal. Nah orang kan rame-rame kan, bersemangat mencari di mana Ihsanul Amal itu. Apa Ihsanul Amal itu? Di mana lokasinya? Nah, seperti itu, seperti apa kurikulumnya, seperti apa program-program sekolahnya. Nah, beliau yang menceritakan sebagai pengantarnya. Coba, di belakang beliau itu ribuan orang. Otomatis satu orang berbicara, tapi mewakili 1000. Nah, itu strategi ya. Maka dekati itu, cendekiawan. Nah, yang ketiga, pengusaha. Nah, Daudi dalamnya. Kan mereka punya kelompok Daudi namanya. Dunia usaha itu kan. Nah, para pengusaha itu dekati siapa kepalanya. Paling tidak pengurus-pengurusnya siapa. Atau pengusaha yang sukses dan kaya siapa di Amuntai ini kan. Itu saya dekati dulu. Sesanya memang saya jalan sendirian. Nah, kita ini bekerja yang efektif dan efisien itu begitu. Kan gitu. Dekati itu tokoh-tokoh pengusaha kaya siapa di Amuntai ini. Nah, saya nggak perlu sebut banyak yang kaya di Amuntai misalnya. Nah, anaknya kita bidik. Atau cucunya yang kita bidik. Bayangkan kalau pengusaha dia pasti punya staf kan, punya relasi kan. Nah, kalau ada lagi ngobrol-ngobrol santai, terus anaknya ada anak ngaji, ini ada testimoni begitu. Anaknya ngaji, loh kok bisa begitu? Anak sampai sekolah di mana? Di Ihsanul Amal. Kalau begitu anakku sekolah di situ juga. Di mana tempatnya? Nah itu
Itu pengusaha itu relasinya banyak. Mm-mm. Nah, itu kita manfaatkan. Nah, itu ya, ini yang ketiga ya. Mm-mm. Nah, yang pertama SDM di dalam ini karya keluarga besar, kemudian cendekiawan, pengusaha, kemudian birokrat. Nah, kita ngomong birokrat sekarang. Birokrat misalkan anaknya bupati, nah, cucunya sekolah di mana? Nah, itu dekati. Ketua DPR, anaknya sekolah di mana? Deketi. Di Nurul Ilmi tadi ya. Nah, ya itu. Di channel amal rata-rata begitu kan. Misalkan ada keluar kelompok IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Iya. Nah, siapa ketuanya? Nah, kan banyak tuh dokter-dokter kan. Nah, deketi. Nah, spesialis, beberapa dokter spesialis, nah, ketuanya siapa? Deketi. Anaknya sekolah di sini, kita pastikan anaknya harus sekolah di sini. Jadi begitu, anaknya misalkan kita dengan perbankan, nah, misalkan dalam ini Sanul Amal kan dengan salah satu bank pemerintah kan. Nah, saya waktu itu diprospek oleh salah satu bank ini, saya bikin deal di situ. Saya mau kerjasama dengan Anda untuk pengelolaan keuangan di Sanul Amal, syaratnya satu, anak sampean harus sekolah di tempat kami juga. Ini namanya simbiosis mutualisme. Saya memanfaatkan produk perbankan itu, nah orang-orang di perbankan itu juga harus memanfaatkan produk kita juga kan? Iya. Sama-sama menjual kita, sama-sama merasakan produk kita masing-masing. Oh ternyata memang bagus, maka klop. Itu syaratnya. Akhirnya ya karena mereka memerintah, kok ya anak saya sekolah di sini ya, anak pincanya sekolah di sini. Saya bilang juga kayunitnya juga harus sekolah di sini anaknya. Nah sudah, otomatis kan, pinca sekolah di sini, kayunitnya pun sekolah di sini. Nah yang itu simple. Nah itu ya, ini salah satu cara atau strategi bagaimana memasarkan sebuah sekolah. Di antara 12 jurus marketing itu, saya ambil satu aja ya, ketokohan. Tapi ketokohan itu sudah 4 loh segmennya tadi kan. Kan saya kira juga mewakili kan. Ketokohan itu sudah 4 segmen yang kita sasar, yang kita bidik. Dan itu sangat efektif. Nah saya kira itu ya. Kalau 12-nya nggak cukup waktunya. Nah itu kira-kira Mas ya. Adem masuk ke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Tidak kelihatan fotonya mana orangnya. Bisa dibuka lah kameranya. Kameranya nggak bisa diaktifin ya? Iya. Mungkin rusak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitra Nurhamid dari Universitas Juanda Bogor. Ingin menanyakan bagaimana cara menyikapi para murid atau mahasiswa yang kurang beradab kepada gurunya. Contoh kurang beradab seperti apa? Kalau mau diperjelas seperti apa? Kurang beradabnya itu maksudnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Halo Fitra. Kalau boleh diperjelas contoh yang kurang beradab itu seperti apa? Ini langsung sedangkan ini rekaman. Mic-nya tuh di sini langsung. Oh gitu. Bisa diperjelas contohnya kurang beradab itu seperti apa? Kurang beradab apa kurang beradab maksudnya tadi? Kurang beradab kepada gurunya. Contohnya? Seperti sopan santunnya gitu kali ya. Iya seperti itu Bu. Ya, jadi bagaimana supaya anak murid kita itu anak-anak kita bisa bersopan santun lah dengan di sekitar orang-orang di sekitar mereka gitu. Oke, paham aja Bisa maksudnya. ditangkap. Bisa. Oke. Jadi begini ya, segala peristiwa itu yang ada, yang hadir di depan kita itu sebenarnya netral sifatnya. Nah, kita ini aja yang memberikan persepsi yang bermacam-macam kan. Contohnya begini, melihat anak yang suka teriak-teriak memanggil gurunya. Halo Pak, kan begitu kan. Biasanya anak kan begitu kan. Halo Pak, ini anak-anak gaul itu begitu. Nah, dalam beberapa, kan tergantung perspektifnya ya, sudut pandang siapa. Kalau sudut pandang kebanyakan umumnya orang tua melihat anak seperti ini menyapa dengan cara seperti itu ke gurunya, memang ini bisa dikategorikan kurang beradab, kurang sopan lah begitu kan ya. Nah,
Tapi dalam sudut pandang milenial, ini kan tidak dianggap sebagai hal yang tabu, biasa aja kan, karena mereka melakukan itu. Ini sekali lagi tergantung sudut pandang. Ya, kalau sudut pandang para milenial itu dianggap biasa, tapi sudut pandang seorang guru dan orang yang lain itu mungkin kurang beradab yang begini nih kan. Namun saya perlu memperjelas dan memberikan tips ya kepada para milenial, ya kan. Saya juga menyadari hal itu mungkin bagi Anda para milenial itu hal yang biasa. Namun kalau Anda ingin sukses ya, lakukan satu hal, yaitu penselarasan. Penselarasan itu penting. Jadi siapa, di mana? Nah, contohnya ini, di mana posisi kita dan siapa yang kita ajak berbicara, kita mesti tahu. Kecenderungan orang dengan gaya berbicaranya itu perlu tahu kita. Maka kalau kita menghadapi orang tua, ya orang tua itu kurang suka melihat model-model cara bicara seperti itu, cara komunikasi seperti itu orang tua itu kurang suka. Nah, makanya kalau Anda ingin sukses, lakukan penselarasan. Caranya bagaimana? Ya, ikutilah kulturnya orang tua. Maka cara menyapa orang tua bagaimana yang membuat orang tua itu suka? Ya, yang tidak begitu caranya. Ya, assalamualaikum Pak. Nah, bukan Pak, halo. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang membuat Anda nanti dinilai sebagai pribadi yang beradab. Ya kan? Nah, ini kita sudut pandangnya, ingat ya, semua peristiwa itu netral. Yang membuat tidak netral itu karena persepsi-persepsi yang kita berikan itu loh. Ya. Makanya sekali lagi cara komunikasi seperti yang saya contohkan tadi itu dilihat dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang orang tua itu tidak sopan. Kalau sudut pandang anak-anak ya biasa saja. Namun saya memberi tips kepada anak-anak ini kalau mau sukses dalam hidup ya bisa bertahan dalam hidup, lakukan penselarasan. Karena Anda bisa diterima itu kalau Anda melakukan penselarasan. Maka ada pepatah itu kan yang saya masih ingat ketika SD diajarkan oleh guru saya ya. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kan peribahasa yang kita diajarkan oleh para guru kita yang intinya adalah lakukan penselarasan. Jadi itu. Jadi cara nyampaikannya ke anak-anak itu gimana, Pak? Ya, jadi begini, lah kamu misalkan punya tujuannya. Tujuanmu apa? Kepada orang tua saja tujuanmu apa? Mau minta uang saku lebih, untuk apa uang saku lebih itu ya? Aku bisa traktir kawan lah, yang ini kan. Nah, Anda harus tahu model-model komunikasi karakter orang tua Anda seperti apa. Orang tua, coba perhatikan orang tua kita itu kalau berbicara teriak-teriak apa lembut. Lembut, ya sudah. Ya lakukan dengan cara yang lembut juga. Karena begini, ini penelitian ya. Orang itu akan senang ketemu orang yang sama. Oh iya. Contohnya begini, misalkan Pak Nur Rahman ini jalan-jalan ke Bogor. Nah, ketika sampai di bandara mendengar suara orang berbicara bahasa Banjar. Ya kan? Kira-kira yang mau diajak ngobrol duluan yang mana nih? Orang Banjar atau orang Bogor? Ya orang Banjar. Ya orang Banjar. Itulah yang saya maksud dengan penselarasan. Orang itu cenderung suka dengan orang yang sama. Nah, sama ketika kita mau berbicara kepada orang tua, agar tujuan kita tercapai, Anda harus fleksibel. Menjadi pribadi yang fleksibel ya. Pribadi yang fleksibel seperti apa? Orang yang bisa senantiasa melakukan penselarasan. Ada pertanyaan lagi, loh Pak, aku disebut pelin-pelan, loh beda. Pelin-pelan dengan fleksibel itu beda. Bedanya adalah kalau pelin-pelan itu nggak punya tujuan yang jelas. Tapi kalau fleksibel dia punya tujuan yang jelas. Dia punya goal yang jelas. Goalnya apa tadi? Ya uang sakunya ditambah. Agar itu tercapai tujuannya, lakukan penselarasan. Kalau orang tua kita suka berbicara yang lembut, ya Anda harus berbicara yang lembut juga. Jadi begitu. Jadi dengan anak-anak tadi kita sesuai dengan cara komunikasinya kita sampaikan tadi. Iya, kita sampaikan pelan-pelan, tapi jangan diselah hari itu juga nggak bisa. Dia akan menolak. Yang karena sudut pandangnya dia benar, ya iyakan saja dulu. Iyakan kemudian dulu. Kalau Anda ingin sukses, lakukan penselarasan. Nah, gitu caranya. Jadi di kandang beradab dan tidak beradab itu rumus besarnya ya, rumus awalnya. Sekarang pertanyaannya agak menjurus. Mengapa anak cenderung seperti itu ya? Cenderung kok begitu? Karena bisa jadi di rumahnya gaya komunikasinya seperti itu juga. Di rumahnya orang tuanya biasa berbicara keras, suka nunjuk-nunjuk, suka nyalahkan orang, suka memarah-marahi. Nah, maka anak pun akan begitu. Kenapa? Karena dia selalu memotret apa yang terjadi di rumah.
apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang disaksikan, apa yang dia rasakan, dia selalu motret setiap hari di rumah. Iya. Apalagi usia 5 ke bawah, 5 tahun ke bawah. Iya. Itu golden age. Itu masa-masa yang efektif 5 dia tahun ke menangkap segala peristiwa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Nah, makanya terus itu diulang-ulang terus sampai dia SMP, SD, SMP diulang-ulang terus, gaya orang tuanya tetap begitu. Maka itu menular sehingga di luar pun akan begitu dia. Makanya agar dia tidak dicap sebagai anak yang kurang beradab dan yang kurang sopan, maka tips dari saya adalah lakukan penselarasan. Rumus awalnya adalah di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Anda berada di mana, bertemu dengan siapa, cara komunikasinya harus diselaraskan. Insya Allah Anda akan menjadi orang yang bertahan dimanapun dan mudah diterima oleh siapapun. Gitu Mas ya. Gimana untuk menyelaraskan komunikasi dengan anak-anak ya? Itu jawabannya. Selalu ada metode. Bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Ya, terima kasih. Gimana Bu? Siapa lagi yang? Sebelum masuk ke penghujung kita tutup acaranya ya, saya ingin sedikit kesimpulan dari Ustadz Amir terkait dengan kontribusi pendidikan terhadap kemajuan bangsa gitu Ustadz Amir. Ya, baik. Kesimpulannya ya tentang kontribusi. Jadi adanya lembaga pendidikan itu ya, niatkan, ini yang penting, niatkan yang utama adalah memang berkontribusi untuk negeri. Ya kan? Kalau kita meniatkan selain dari kata kontribusi, misalkan niatnya karena materi ya, nah, ini akan banyak orang yang sakit hati nanti. Bener ini, akan banyak ada orang yang sakit hati. Yang kita aja niat berkontribusi saja, masih ada orang yang sakit hati. Apalagi kalau niatnya materi. Akan jauh lebih banyak orang yang akan mengalami sakit hati. Maka kembali saja, niatkan memang kita hadir dalam lembaga pendidikan itu memang untuk berkontribusi. Dan yang penting adalah niatnya karena Allah Ta'ala. Nah, saya selalu memberikan pesan kepada guru-guru kami di sini. Kalau Anda datang ke sini, niatnya materi, maka Anda akan sakit hati. Tapi kalau Anda niatnya adalah ibadah, ujungnya insya Allah surga. Baik di dunia atau akhirat. Saya niatnya datang ke sini nyari jodoh, Tat. Nah, yaitu. Akhirnya kan dapat jodoh. Niatnya nyari jodoh. Akhirnya betul dapat jodoh. Dapat jodoh keluar saja dari Ihsanul Amal lah. Kan gitu. Kan itu tujuannya. Tertawa Ibu. Iya, jadi memang niatnya itu mungkin Bu ya, ini niatnya itu ya kita fasilitasi kan, kita carikan jodoh yang selaras dengan Pak Rahman ini, akhirnya kan ya alhamdulillah bahagia kan sekarang karena tidak sendirian, karena senyaman-nyamannya bujangan itu ya masih nyaman kalau kita berdua. Oh iya. Jadi mungkin kesimpulannya itu Bu ya. Jadi berkontribusilah, hadirnya lembaga pendidikan ini tujuannya satu, berkontribusi untuk negeri karena niatnya ilahi. Itu aja. Ya, jadi ya itu aja. Intinya begitu. Tapi kalau niatnya bukan karena ilahi, akan banyak orang yang merasa sakit hati nanti. Iya. Begitu Bu. Ya alhamdulillah. Jadi kami itu berbangga juga nih bisa menyekolahkan anak-anak kami di Ihsanul Amal gitu kan. Semoga berkah ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Karena memang tujuan kita untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, betul. Mungkin kita sudah masuk di penghujung acara ya, Hmm. dan kita memakan waktunya Ustadz Amir lebih nih. Gimana Ustadz Amir, gak apa-apa kan? Nggih, tak apa. Ya, karena memang waktu yang kami sediakan tadi jam 10 sampai jam 11 ternyata lewat dari jam 11. Iya. Nggih, enggak. Mohon juga juga ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kami, keluarga besar di Pramuka, dan juga program pertukaran mahasiswa tentunya ya, untuk kemajuan bangsa. Amin, amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan Ustadz Amir untuk kami mengisi kegiatan Pemuda Nusantara ini dalam hal modal inspiratif. Jadi kami hari ini kedatangan narasumber tokoh inspiratif yang luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Amir. Sama-sama. Ya, mungkin bisa kita tutup. Kami serahkan ke Rahman. Oh iya, terima kasih Ibu Mahdalena. Mungkin karena sekarang waktu sudah menunjukkan jam 11 lewat 15 menit tadi ya. Ya. Ada baiknya kita akhiri untuk pertemuan kuliah modul inspiratif modul Nusantara ini ya. Mungkin udah selesai tadi apa? Perlu ada lagi yang disampaikan? Cukup sudah. Nah, apa namanya, saya selaku ya paling tidak kan gini. Apa yang saya sampaikan ini pesan untuk mahasiswa juga ya. Tadi dari Juanda ya, Bogor ya. Yeah. Apa yang Anda dapatkan hari ini itu memang pengetahuan. Dan pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini itu bukanlah kekuatan bagi Anda. Tapi tatkala Anda mempraktekkan dan mengamalkan pengetahuan ini dan ilmu pengetahuan ini, maka itu akan menjadi kekuatan bagi Anda semua. Kalau ilmu ini diamalkan itu jadi kekuatan. Ya, tapi kalau hanya cuma jadi pengetahuan ya. Itu hanya jadi pajangan saja. Ya, itu mungkin. Ya, maka itu tadi, ilmu seluas apapun itu hanya menjadi pajangan saja, bukanlah kekuatan. Tapi kalau kita menggunakan ilmu itu, mengamalkan ilmu itu, inilah yang akan menjadikan kekuatan bagi diri Anda. Ketika Anda berusaha dimanapun ya. Itu aja. Oke Ustadz, terima kasih. Sangat banyak sekali pesan yang dapat kita, harusnya kita dapat amalkan seperti itu ya. Kemudian juga tentang salah satunya manajemen sekolah tadi gitu kan, mungkin menarik sekali itu ya, ketika satu aja menarik apalagi dapat 11-nya kayak gitu. Kayaknya perlu waktu yang panjang loh untuk hal tersebut. Saya di sini selaku asisten modul Nusantara ya, asistennya Ibu Mahdalena, mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan Pian, sambutan Sekolah Islam Terpadu Ihsanul Amal, juga semuanya yang sudah Pian berikan. Mudah-mudahan hal tersebut bisa jadi manfaat untuk kami dan juga kita semua, yang mana nilai-nilai tadi yang diberikan juga menjadi pahala bagi Pian gitu kan, dan keseluruhannya juga diamalkan oleh kawan-kawan yang ada di kampus Merdeka yang ada di Bogor sana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.